kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas mengenai terbentuknya kepentingan publik. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan asal-usul seperti judul saya tadi ya yang saya sebutkan. Asal-usul terbentuknya kepentingan publik, proses terbentuknya kepentingan publik. Oke. Terbentuknya dan diperlukan sebuah kebijakan publik dalam pembentukan kepentingan publik. Oke, ada beberapa alasan mengapa dibutuhkan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh suatu instansi, suatu pemerintah, suatu kelompok atau suatu diskusi atau organisasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas dalam ilmu ekonomi. Alasan-alasan tersebut disebut sebagai adanya kegagalan pasar. Nah, maksudnya kegagalan pasar di sini adalah kebijakan publik yang dapat dipandang sebagai campur tangan pemerintah dalam masyarakat karena mekanisme pasar gagal menyelesaikan beberapa masalah. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kegagalan pasar yaitu yang pertama, adanya eksternalitas. Yang dimaksud eksternalitas adalah sesuatu yang dianggap di luar tanggung jawab pihak tertentu. Misalnya saja masalah pencemaran lingkungan. Nah, contoh yang lain adalah pertumbuhan usaha yang pesat telah menyebabkan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Di sini kebijakan publik oleh pemerintah diperlukan untuk memperkecil ketimpangan pendapatan ini. Misalnya dengan menerapkan tarif pajak yang progresif. Nah, selanjutnya yang kedua, adanya monopoli alamiah. Yang dimaksud monopoli alamiah adalah monopoli yang secara alamiah harus terjadi. Bentuk pasar selain monopoli justru akan merugikan masyarakat atau publik. Pemegang monopolinya pun dalam hal ini haruslah pemerintah. Yang selanjutnya saya akan memberikan contoh dari adanya monopoli alamiah. Contoh yang pertama yaitu minum yang menghadapi pasar atau jumlah pelanggan yang relatif sedikit yang terletak di daerah pegunungan yang terpencil sehingga pembangunan jaringannya mahal. Yang selanjutnya adanya barang publik. Barang publik atau barang milik umum mempunyai dua ciri, yaitu tidak hanya rivalitas atau non-rivalry dan tidak bisa dikecualikan atau non-excludable. Tidak hanya rivalitas, yang dimaksud adalah konsumsi satu orang akan suatu jasa atau barang tidak mengurangi jatah konsumsi orang lain. Contohnya yaitu seperti konsumsi taman kota tentu tidak bisa dikhususkan bagi mereka yang membayar pajak saja. Karena dua sifat barang publik ini, maka pasar dalam hal ini yang dimaksud adalah perusahaan swasta tidak akan tertarik untuk menyediakannya. Tugas pemerintah lewat kebijakan publik lah untuk menyediakannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa sebuah monopoli alamiah itu sangat berperan penting dalam pengembangan terjadinya kepentingan publik. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa kepentingan publik itu sangat penting sekali dalam suatu organisasi atau suatu kelompok. Nah, tadi saya telah menjelaskan mengenai proses terbentuknya kepentingan publik. Tadi ada berapa? Tadi ada tiga proses terbentuknya dan terjadinya kepentingan publik. Yang pertama tadi adanya eksternalitas, yang kedua adanya monopoli alamiah, yang ketiga adanya barang publik. Nah, ketiga proses dan unsur tersebut itu sangat berpengaruh bagi terbentuknya suatu kepentingan publik, yaitu kepentingan di mana mengutamakan kepentingan bersama banyak orang di suatu instansi, di suatu daerah, di suatu pemerintahan yang membelakangkan atau tidak mengutamakan kepentingan pribadi, jadi lebih mengutamakan kepentingan publik. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih.